Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Komandan Merah terkena dampak serangan Xiaoyan, pertahan baju besi dewa palsu yang dikenakan Komandan Merah akhirnya mencapai batasnya dan langsung dihancurkan oleh satu pukulan yang membuat perlindungan kepala Komandan Merah akhirnya runtuh dan memperlihatkan wajahnya yang pucat. Bahkan ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Meski begitu, dia masih menatap Xiaoyan dengan mata yang tajam. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipukuli oleh Xiaoyan, sehingga dia tidak berdaya. Kalau ini dia merasa tertipu oleh istana surgawi yang membuat benar-benar hancur. Karena dalam informasi yang dia dapatkan, istana surgawi mengatakan bahwa kekuatan reinkarnasi yang mulia hanyalah sampah yang berada di ranah keabadian kaisar, yang menunjukkan para raja roh istana surgawi juga pandai menghitung. Karena mereka tidak bisa membunuh reinkarnasi yang mulia. Mereka ingin meminjam tangan Taisu saya. Memikirkan hal ini, Komandan Merah meraung dengan tidak berdaya. Bajingan, kalian orang-orang sensi benar-benar licik dan kejam. Komandan Merah berteriak dengan ekspresi ganas yang terpancar dari wajahnya. Seolah-olah dia telah kehilangan semua kesombongannya, sehingga dia terlihat malu. Setelah dia menyemburkan seteguk darah, Komandan Merah mengutuk dengan keras. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya, kemudian menatap Komandan Merah dengan dingin. Namun Xiaoyan juga tidak menyerangnya. Tepat ketika Komandan Merah melihat Xiaoyan yang acuh tak acuh, Komandan Merah tiba-tiba dia mencibir. Apakah Anda tidak ingin membunuh saya? Sekarang saya sudah tidak mampu melawan Anda, jadi sebaiknya Anda membunuh saya secara langsung. Bukankah Anda ingin membalaskan dendam semua makhluk sensi? Tetapi mengapa sekarang Anda berhenti? Komandan Merah terus membuka mulutnya. Namun tubuhnya terlihat sangat lemah, yang seolah-olah dia sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan dengan Anda. Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi begitu, ternyata sejak Anda telah mengetahui kekuatan kami, dan Anda sebenarnya bisa menghancurkan saya sepenuhnya. Jika demikian, hanya ada satu alasan, sehingga Anda tidak langsung membunuh saya. Karena Anda ingin mengetahui kekuatan Taisu saya yang tersembunyi dalam kegelapan dunia sensi Anda. Komandan Merah berkata dengan suara yang lemah, karena dari awal hingga akhir dia bingung dengan rencana sensi, jadi dia bisa menebaknya. Kejadian tidak ada ekspresi wajahnya, tepat ketika kata-kata Komandan Merah keluar. Hati Xiaoyan sedikit gemetar. Bagaimanapun, dia telah diatur oleh Taisu untuk memasuki dunia sensi di gelombang pertama, yang menunjukkan tuan muda ke-12 dari Taisu ini juga memiliki pemikiran yang cukup cerdas. Sebaiknya Anda jangan terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apakah saya akan membunuh Anda langsung atau tidak. Itu masalah nanti. Hanya saja saya ingin mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya, karena saya mendengar bahwa Taisu masih ada di dunia sensi. Bahkan jika masih ada kekuatan lain yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya, saya juga tidak terlalu peduli. Lagi pula, saya dan makhluk sensi tidak akan pernah takut pada Taisu Anda yang lemah. Entah itu Taisu yang ada di kegelapan maupun di tempat terbuka, jika mereka berani datang, secara alami saya dan makhluk sensi akan membunuh kalian tanpa ampun. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini sepertinya pembicaraan di antara keduanya sedang menguji mental satu sama lain. Dengan kata lain, Komandan Merah ingin menguji mental Xiaoyan. Begitu pula Xiaoyan. Hanya saja kemampuan Xiaoyan dalam berakting masih kurang bagus.
yang membuat Komandan Merah sedikit curiga jika Xiaoyan sepertinya sedang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Namun apa yang dia tidak tahu adalah saat ini Xiaoyan terdapat kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuhnya, sehingga sulit baginya untuk dapat melihat kekurangannya. Bagaimanapun bagi Komandan Merah, Xiaoyan dapat mengalahkannya dengan metode yang sederhana. Hanya saja metode ini menurutnya benar-benar ampuh, sehingga dia dapat menekannya. Namun meskipun Xiaoyan bisa menampilkan kekuatan bertarung yang sangat kuat, tetapi sebenarnya keterampilan bertarungnya sangatlah terbatas. Hanya saja karena gerakannya terlihat sangat sederhana, tapi gerakannya cukup lumayan banyak, sehingga itu dapat memberikan efek yang tidak terduga pada Komandan Merah. Bahkan bisa membuat Komandan Merah merasa bahwa Xiaoyan terlalu kuat. Dalam pertarungan di antara keduanya yang membuat Komandan Merah akhirnya menyerah untuk bertarung dengan Xiaoyan. Dunia sensi Anda di mana lalu memiliki kekuatan yang terbatas, dan mereka sangat sombong sama seperti Anda. Apakah Anda tahu bagaimana Taisu saya menghancurkan dunia tanpa batas? Dan bagaimana situasinya sekarang? Komandan Merah berkata, kemudian menatap Xiaoyan dengan dingin. Tapi sekarang dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Karena setelah melihat ekspresi Xiaoyan, seolah-olah kebingungannya langsung menghilang dari pikirannya. Anda harus tahu, selama Anda memiliki tubuh dewa asli sebagai avatar Anda, sebaiknya Anda harus lebih berhati-hati. Jadi Anda jangan terlalu percaya diri. Karena di mata Taisu saya, selama Anda tidak memiliki kaisar yang sangat kuat, sehingga dia dapat berdiri di puncak sensi, Anda tidak bisa melakukan apapun pada Taisu saya. Jadi jangan terlalu sombong sekarang. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Xiaoyan menatap Komandan Merah dengan acuh tak acuh. Seolah-olah Xiaoyan tahu bahwa dalam pandangan Taisu, dalam menghadapi invasi antar dunia dan kekuatan dunia, sepertinya mereka tidak pernah mempertimbangkan kelangsungan hidup ribuan makhluk di dunia. Jangan berbicara omong kosong. Jika Taisu Anda benar-benar sekuat yang Anda katakan, Anda seharusnya tidak akan berada dalam situasi putus asa seperti sekarang. Apakah Anda tidak memikirkan kehidupan Anda? Xiaoyan tersenyum, kemudian dia berkata perlahan. Tapi kali ini Xiaoyan sedikit curiga. Jika Tuan Muda ke-12 di depannya sedang menunda waktu saat ini, hanya saja Xiaoyan juga berharap bahwa orang Taisu di depannya akan segera meminta bantuan. Jadi apa? Jika saya mati dalam pertempuran ini, cepat atau lambat, dunia sensi tidak akan lebih baik. Seperti halnya dunia tanpa batas. Namun jika Anda dan sensi bisa memberikan 3 lautan kekosongan pada Taisu saya, mungkin pertempuran ini bisa dihindari. Komandan Merah berkata dengan serius. Sebenarnya dunia sensi memiliki total 4 lautan ketiadaan. Tapi Xiaoyan tidak pernah menyangka jika Komandan Merah membuat pernyataan sebesar itu dan langsung meminta sensi untuk menyerahkan 3 lautan ketiadaan kepada Taisu. Jika Anda terus berbicara seperti itu, saya tidak segan-segan untuk membunuh Anda. Suara dingin Xiaoyan keluar. Kemudian niat membunuh yang sangat kuat melonjak dari tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Jelas mendengar kata-kata Komandan Merah, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan. Karena merasa dalam kata-katanya yang sombong ada ancaman yang tersembunyi di dalam. Apakah Anda pikir dengan Anda membunuh saya, masalah ini akan selesai? Bahkan jika Anda menghancurkan kelompok Taisu saya sekarang, dengan atas nama yang mulia, bagaimanapun Taisu saya telah mendapatkan sumber daya dari sensi dalam jumlah besar. Jadi perang ini tidak akan berakhir dengan Anda membunuh saya. Justru sebaliknya, perang ini hanya akan menjadi lebih cepat. Pada saat itu, saya ingin melihat
Apakah Anda sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia masih bisa begitu sombong di depan Taisu saya? Komandan Merah terus mencibir, bahkan dalam setiap kata-katanya penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Mendengar itu, wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan garis hitam, kemudian dia dengan cepat bergegas ke arah Komandan Merah, lalu meninju dada Komandan Merah dengan keras. Tuar! Merasakan tinju Xiaoyan yang sangat kuat, tubuh Komandan Merah terpental ke udara yang membuat dia berteriak kesakitan. Jelas karena baju besi dewa palsu yang dia kenakan pada dasarnya telah rusak parah, sehingga dia tidak memiliki kekuatan pertahanan sama sekali. Jadi setelah dia terlempar ke udara, dia langsung menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Tapi setelah dia dapat menstabilkan sosoknya, dengan cepat dia menatap Xiaoyan dengan seringnya di wajahnya yang penuh darah. Kemudian dia bahkan membuka tangannya, seolah-olah dia berani bertaruh bahwa Xiaoyan tidak mungkin berani membunuhnya sekarang. Sepertinya yang Anda katakan memang benar. Tidak ada gunanya saya membunuh Anda sekarang. Karena dibandingkan dengan nyawa Anda, saya lebih tertarik dengan sarang Dewa Taisu Anda. Xiaoyan berkata perlahan, kemudian melihat Dewa Taisu raksasa yang menggantung di kehampaan. Bagaimanapun sekarang makhluk sensi sedang fokus pada kultivasi mereka sendiri. Namun di antara mereka sangat sedikit orang yang mempelajari teknologi Minghe. Oleh karena itu, teknologi setik dunia sensi masih sangat sulit untuk mencapai tingkat yang menakutkan seperti dunia Taisu. Selain itu, Taisu memiliki ratusan dewa Taisu di dunia sensi, dan semuanya berisi sumber daya yang mereka jarah dari dunia sensi. Oleh karena itu, Xiaoyan juga tidak ingin melepaskannya. Memang benar, Anda bisa membunuh saya sekarang, tapi bahkan jika Anda adalah Yang Mulia, Anda tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menggunakan Dewa Taisu Senyi saya. Komandan Merah berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali bahwa Dewa Taisu Senyi miliknya akan diambil oleh Sensi. Apakah Anda pikir saya mengambil begitu banyak baju besi dewa palsu Anda hanya untuk membatasi perkembangan Taisu Anda? Tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara, dia mengeluarkan bola cair hitam dari cincin penyimpanannya, kemudian langsung menyelimuti tubuhnya menjadi sepasang baju dewa palsu. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba pupil Komandan Merah Taisu langsung menyusut. Jelas baju besi dewa palsu memiliki pembatasan yang sangat kuat, jadi seharusnya sangat mustahil bagi orang lain yang tidak memiliki darah Taisu dapat menggunakannya. Oleh karena itu, saat dia melihat Xiaoyan mengenakan baju besi dewa palsu, yang awalnya dia selalu sombong dan meremehkan Xiaoyan, sekarang sangat tercengang, sehingga merasa tidak nyaman. Bajingan, bagaimana bisa? Orang ini bisa menggunakan baju besi dewa palsu Taisu saya. Komandan Merah meraung dalam hatinya. Baju besi dewa palsu Taisu Anda memang sangat bagus, karena saya bisa menggunakannya. Seharusnya saya juga bisa mengendalikan Dewa Taisu Senyi Anda. Satu lagi, jika baju besi dewa palsu ini diberikan kepada pasukan sensi saya, pasti akan memiliki efek yang sangat bagus. Jadi seharusnya Anda dapat membayangkannya. Tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba ada kilatan cahaya di antara alisnya, seolah-olah dia telah melepaskan kendali pada Dewa Taisu Senyi di kehampaan, yang membuat Komandan Merah tidak bisa menahan diri untuk gemetar saat ini. Dia merasa kehilangan kendali Dewa Taisu Senyi sepenuhnya, sehingga dia meraung dan marah. Bajingan, bagaimana bisa ini terjadi? Di tengah keterkejutan Komandan Merah, Xiaoyan tersenyum sedikit, kemudian berkata dengan mencibir, "Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Anda menganggap sensi terlalu kosong, sama sekali tidak memiliki peluang menang. Tapi menurut saya, Taisu Anda yang terlalu kosong, bahkan tidak punya peluang untuk menang.
Jika Anda tidak percaya, maka Anda dapat mencobanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.